Inilah pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap guncang Piala AFF dan Piala FIFA Series. Timnas Indonesian bertambah amunisi baru, dikonfirmasi siap perkuat Timnas Indonesia. Nah, jadi ini adalah kesempatan Timnas Indonesia untuk meraih juara. Tonton sampai habis ya, agar bapak-bapak ataupun emak-emak, adik-adik paham sama isi videonya. Jangan lupa subscribe juga ya, yang baru bergabung di channel News Timnas ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan hari ini. Berita Timnas terbaru hari ini. Era baru Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman telah dimulai dengan target yang sangat jelas, Piala Dunia 2030. Namun, Hartman menegaskan, perjalanan menuju ke sana tidak hanya bergantung pada bakat pemain di lapangan semata. Ada elemen penting di luar teknis yang menurut Hartman harus dipenuhi oleh semua pihak jika Indonesia benar-benar ingin bersaing di level tertinggi dunia. John Hartman saat ini masih memantau Super League 2025-2026 untuk menentukan komposisi terbaik di Timnas Indonesia. Tentunya, semua pemain memiliki peluang untuk bisa dilirik dengan syarat harus menunjukkan kemampuannya di lapangan. Terdekat, ada FIFA Series dan ASEAN Cup 2026 yang jadi misi utama skuad Garuda. Hartman menjelaskan, proses menuju Piala Dunia akan memakan waktu yang panjang. Dia harus menemukan komposisi terbaik dan membawa timnas terus berkembang. Perjalanan tentu tidak akan mudah, dan rintangan di depan mata sudah menunggu. Saya sampaikan jika kita baru akan memulai perjalanan yang panjang dengan tujuan utama bersama. Kita memiliki proses jangka panjang bersama untuk memenuhi syarat di tahun 2030 nanti, kata John Hartman melansir laman Bali United, Rabu, 28/1/2026. Sejak pertama tiba, pelatih berusia 50 tahun ini menyadari Indonesia memiliki potensi besar, termasuk dukungan luar biasa dari supporter yang memberikan energi tersendiri. Ini membuat pemain bisa menunjukkan aksi terbaiknya dan tampil dengan percaya diri. Hartman berharap bisa mendapatkan kepercayaan dari supporter agar bisa fokus bekerja dan terus mendapatkan dukungan. Kita adalah bagian dari cerita untuk negara ini. Saya berjuang bersama tim di ruang ganti dan lapangan, sementara kalian sebagai supporter akan mendukung di belakang kami. Semuanya pun memiliki kontribusi yang sama untuk negara Indonesia, terangnya. Selain pemain yang memiliki potensi, fasilitas di klub juga akan berpengaruh langsung ke timnas. Hartman cukup kagum dengan fasilitas latihan milik Bali United saat berkunjung. Menurut Hartman, ini akan berpengaruh besar kepada pemain muda yang saat ini sedang berkembang. Dari timnas berharap hal tersebut bisa melahirkan pemain-pemain berkualitas dan nanti akan bisa memberikan dampak di timnas. Saya pikir dengan memiliki tempat latihan yang bagus ini akan memudahkan dalam pengembangan pemain muda. Sebab inti dari pengembangan pemain itu sendiri, selain bakat, adalah dukungan berupa fasilitas latihan yang baik, tutup Hartman. Terpisah, pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menilai John Hartman memiliki kapasitas membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Hartman yang saat ini tengah memantau penuh tim-tim di Super League 2025-2026, sebelumnya juga sempat berkunjung ke sesi latihan Persija. Mauricio menjelaskan, dia sempat berbincang langsung dengan Hartman. Menurutnya, juru taktik timnas tersebut memberikan respon positif setelah melihat sesi latihan Macan Kemayoran. Bahkan, mereka mendapatkan pujian dan ini adalah respon yang cukup positif. Dia, John Hartman, memuji tim kami. Dia memang memiliki ide untuk mengunjungi klub-klub, kami sempat berbincang singkat, kata Mauricio Souza, dilansir dari laman Persija, Rabu, 28/1/2026. Pelatih asal Brasil ini melanjutkan, memimpin timnas tentu bukan tugas yang mudah. Agenda berkunjung ke klub-klub jadi sarana yang tepat agar pelatih memiliki hubungan yang baik. Perlu hubungan yang harmonis karena kedua pihak saling menentukan arah timnas di masa depan. Saya mengucapkan selamat atas tantangan yang dia ambil. Saya sangat menyukai inisiatifnya untuk mengunjungi klub
dan berbicara dengan pelatih. Terkait harapan, Mauricio optimis mantan pelatih timnas Kanada tersebut bisa memberikan prestasi terbaik untuk timnas, salah satunya dengan mengantar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Kompetisi Super League Indonesia semakin berwarna dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia. Musim ini, perhatian publik tertuju pada dua nama anyar, Dion Marks dan Shane Patinama, yang sama-sama memilih melanjutkan karir di tanah air. Pelatih belum bekerja, sudah dihujat. Ya, pemain dihujat. Juga jangan terlalu banyak juga naturalisasi, Pak. Nanti anak-anak kita nggak bisa bersaing. Pelatih timnas Indonesia John Hertman membuka peluang merekrut pemain naturalisasi baru. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Setelah deretan pemain naturalisasi mewarnai susunan skuad Garuda sejak 2022, Hertman melontarkan kans mendatangkan pemain-pemain baru dari Eropa. Hertman menyuarakan soal pemain lain di luar dari pilar-pilar yang sudah punya caps. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, pemain-pemain timnas Indonesia, mendengarkan mereka secara langsung, dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap untuk bergabung, kata Hertman. Pencarian pemain baru tidak hanya akan dilakukan Hertman, tetapi juga orang-orang di PSSI demi tujuan mengangkat level timnas Indonesia. Jadi saya akan menghabiskan waktu saya bersama yang lainnya di PSSI untuk bekerja dengan sungguh-sungguh mencari pemain-pemain terbaik dan meyakinkan mereka untuk menjadi bagian dari perjalanan ini, yang akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola dunia, jelas Hertman. Pelatih yang kurikulum vitae-nya penuh dengan keikutsertaan di Piala Dunia, baik wanita dan pria, optimistis dengan daya saing timnas Indonesia di ajang kontinental. Untuk AFC Piala Asia 2027, kami bisa kompetitif dengan talenta yang kami punya. Kami punya kesempatan untuk menggendor level kami. Kami harus siap karena tim ini sangat bertalenta, kata Hertman. Kisah haru Ciro Alves menarik untuk diulas, sebab sang pesepak bola tengah mengajukan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ciro merupakan salah satu nama pemain asing yang melekat di masyarakat Indonesia, terutama pecinta Persib Bandung. Betapa tidak, pria asal Brasil itu sukses mengantar Maung Bandung 2 kali juara Liga. Belum lama ini tersiar kabar Ciro segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Pemain Malut United, Ciro Alves, resmi mengajukan permohonan naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Tulis akun tersebut pada pekan ini. Ciro memang memenuhi syarat untuk mengajukan proses naturalisasi menjadi WNI, sebab ia telah tinggal 5 tahun secara beruntun atau berturut-turut di Indonesia sejak 2019. Pemain yang kini berusia 35 tahun itu pernah memperkuat Persikabo atau PS Tira Persikabo 2019-2022, Persib 2022-2025, dan kini berkostum Malut United. Sepanjang kariernya, Ciro mengoleksi 37 gol dan 15 assist dalam 74 laga buat Persikabo. Lalu pemain berpostur 175 cm itu menyumbang 35 gol dan 33 assist dalam 107 laga bersama Persib. Kini Ciro menorehkan 4 gol dan 2 assist dalam 12 laga di Malut United. Usia senja tak menghalangi produktivitasnya di lapangan hijau, yang terbukti masih tajam. Dengan mengajukan permohonan menjadi WNI, Ciro bisa berkontribusi pada sepak bola Indonesia dan negara yang dicintainya ini. Betapa tidak, ia rela melepas paspor Brasil untuk diganti ke Indonesia. Itulah kisah haru Ciro Alves, ajukan proses naturalisasi WNI karena jatuh cinta dan siap bantu sepak bola Indonesia. Patut dinanti apakah janji itu bisa ditunaikan atau tidak. Sinyal kejutan naturalisasi langka timnas Indonesia, John Hertman bisa nego dengan pemain belia asal E-League, intip profilnya. Dilansir tribunwow.com, pelatih baru timnas Indonesia John Hertman segera lakukan manuvernya untuk mencari bibit baru pemain keturunan untuk bela skuad Garuda. Bahkan disebutkan, John Hertman sudah berencana bakal ke Eropa untuk mencari pemain keturunan yang masih eligible untuk timnas Indonesia. Kabar John Hertman bakal bertolak ke Eropa dibeberkan ketika melakukan konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Lebih lanjut, ex-pelatih timnas Kanada itu juga mengaku sudah berbicara secara virtual dengan para pemain untuk mendalami kualitas anak didiknya.
Saya sudah berbicara dengan pemain inti dengan diskusi panjang bersama kapten dan beberapa pemain senior. Belum ada pembicaraan Piala Dunia, tapi hanya untuk mengenal mereka sebagai pribadi dan memperkenalkan diri sendiri, kata Hertman. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, pemain-pemain timnas Indonesia, mendengarkan mereka secara langsung, dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap untuk bergabung, kata Hertman. Pencarian pemain baru tidak hanya akan dilakukan Hertman, tetapi juga orang-orang di PSSI demi tujuan mengangkat level timnas Indonesia. Jadi saya akan menghabiskan waktu saya bersama yang lainnya di PSSI untuk bekerja dengan sungguh-sungguh mencari pemain-pemain terbaik dan meyakinkan mereka untuk menjadi bagian dari perjalanan ini, yang akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola dunia, jelas Hertman. Meski Santer bakal bertolak ke Eropa, John Hertman bisa melihat talenta lain pemain keturunan yang terbilang langka dan masih eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Satu pemain keturunan langka yang masih eligible dinaturalisasi timnas Indonesia berasal dari Australia. Ya, sosok pemain keturunan asal Australia yang dimaksud yakni Luke Vickery. Luke Vickery merupakan pemain serbabisa yang memiliki posisi utama di lini arang, di mana Luke Vickery diketahui tengah bermain untuk klub divisi pertama Australia, MacArthur FC. Penyerang kanan yang bisa dimainkan di tengah maupun kiri itu sudah bergabung dengan MacArthur pada 26 September 2025 lalu. Sebelum bermain untuk MacArthur FC, Luke Vickery tercatat pernah menimba ilmu dan bermain untuk Western United FC sejak 3 Juni 2024 lalu. Timnas Indonesia tidak lama lagi berkiprah di Piala AFF 2026. Turnamen paling bergengsi antar negara di kawasan Asia Tenggara itu akan berlangsung pada 24 Juli sampai 26 Agustus mendatang. Hasilnya, tim Garuda berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sementara grup B dihuni dua kontestan yang pernah merasakan gelar jawara ajang tersebut, yakni Thailand dan Malaysia. Kemudian ada pula Filipina, Myanmar, dan Laos. Skuad Garuda selalu menunjukkan gairah dan ambisi untuk bersaing di Piala AFF. Maklum, sepanjang sejarah, timnas Indonesia belum sekalipun menjadi juara, meski berkali-kali melangkah jauh hingga partai puncak. Tim Garuda sudah 6 kali finish sebagai runner-up Piala AFF. Timnas Indonesia untuk kali pertama tampil di final Piala AFF pada 2000. Namun mereka harus menelan kekalahan dari tuan rumah Thailand dengan skor telak 4-1. 2 tahun selanjutnya, luka serupa kembali terasa. Pada Piala AFF 2002, tim Merah Putih sukses menembus final dan sekali lagi Thailand jadi penghalang. Garuda menyerah dalam drama adu penalti 2-4 setelah main imbang 2-2 pada waktu normal. Tren ini berlanjut pada edisi 2004, ketika timnas Indonesia takluk dari Singapura di laga puncak. Format home away, Garuda keok 2 kali dengan skor 1-3 dan 2-1, atau agregat 2-5. Setelah penantian panjang, timnas Indonesia comeback ke final pada Piala AFF 2010. Publik tanah air kala itu menaruh harapan besar, tetapi Malaysia tampil sebagai mimpi buruk dengan kemenangan agregat 4-2 atas tim Garuda. Harapan kembali menyala di Piala AFF 2016. Namun pada akhirnya, timnas Indonesia kudu merelakan trofi jatuh ke tangan Thailand setelah kalah agregat 2-3. Nasib serupa terulang di Piala AFF 2020. Saat Garuda lagi-lagi tuntang dari Thailand di partai final. 6 laga final, 6 kali runner-up. Catatan itu membuat timnas Indonesia jadi tim dengan jumlah runner-up terbanyak di Piala AFF. Sejumlah pihak rupanya sudah mengakui peningkatan kualitas timnas Indonesia. Sebagai bukti, beberapa negara sepertinya tertarik untuk mengadu skill melawan skuad timnas Indonesia. Misalnya 2 timnas asing ini, yang diakui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat menghubunginya. Keduanya sama-sama ingin melawan timnas Indonesia secara kompetitif pada akhir tahun 2026 nanti. Siapa saja 2 negara tersebut? Erick Thohir memeberkannya pada wartawan akhir pekan ini, 31/1/2026. Federasi Sepak Bola Cina, CFA, menghubungi Erick Thohir pada pertengahan Januari 2026 ini. Tujuannya jelas, mereka ingin melawan timnas Indonesia pada November 2026 nanti. Mereka, timnas Cina, meminta waktu uji coba pada November 2026 nanti. Katanya dikutip Sabtu, 31/1/2026.
Meski sudah menerima permintaan tersebut, Erik mengaku belum memberikan jawaban. Saat ini fokusnya adalah mempersiapkan skuad untuk FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Dia saat ini sedang mencari pemain terbaik untuk bisa masuk skuad yang akan bertugas di bulan Maret nanti. Membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia 2030, timnas harus diisi pemain terbaik dan bisa berkontribusi besar. Hertman menjelaskan bahwa dia tidak akan melihat latar belakang pemain. Semua nama yang bisa memiliki status WNI bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Termasuk tidak ada perbedaan lagi terkait pemain lokal dan keturunan karena mereka harus saling bekerja sama. Setelah berkeliling di Super League 2025-2026, tugas selanjutnya adalah memantau pemain di Eropa. Selain itu, ini sekaligus untuk melihat pemain keturunan yang bisa menjadi bagian dari skuad Garuda di masa depan. Saya tidak melihat paspor, aku melihat orang, dan saya merasa keragaman adalah kekuatan terbesar kita. Itu juga bisa jadi kelemahan yang sangat besar jika kita memilih kelemahan, begitu juga jika kita memilihnya sebagai kekuatan. Menurutnya, pemain yang ada di tim memiliki asal-usul berbeda, tetapi sama-sama berjuang untuk skuad Garuda. Dia berharap perbedaan ini menjadi kekuatan dan kekompakan bisa terus diasah. Tentu butuh proses, dan semua pihak harus sabar untuk mendapatkan hasil maksimal. Keragaman pemain lokal kita dengan para pemain diaspora dan bagaimana kita saling berbagi dan memahami latar belakang masing-masing. Nilai mereka, kekuatan mereka. Jadi ini tentang kita melawan mereka, tim lawan, bukan melawan kita sendiri. Itu bagian dari proses dan butuh waktu, sehingga kita menghormati bahwa keragaman adalah kekuatan kita, ujarnya. Satu energi besar adalah Pimnas yang memiliki supporter fanatik dan selalu setia memberikan dukungan. Hertman menilai bahwa ini adalah motivasi utama untuk selalu mendapatkan hasil maksimal. Apalagi mereka dalam misi bangkit setelah kegagalan lolos di Piala Dunia 2026. Dengan 280 juta orang di belakang kami, kita memiliki peluang sangat besar. Namun kami harus merangkulnya secara kolektif. Nilai 280 juta orang itu bagian dari perjalanan ini, sehingga keragaman akan jadu kekuatan kita. Kepemimpinan saya akan membantu mereka memilih kekuatan, katanya. Dia saat ini bermain untuk tim asal Australia, MacArthur FC. Berposisi sebagai winger kanan, dia sejauh ini sudah mencatatkan 3 gol dan 1 assist dari 14 pertandingan. Kabar baiknya, dia masih membuka peluang untuk bisa membela timnas Indonesia. Ini sesuai dengan momentum John Hertman yang sedang mencari pemain baru untuk timnas. Apalagi mereka akan bertarung di FIFA Series pada bulan Maret mendatang. Selain itu, lini serang memang membutuhkan tambahan amunisi untuk bisa membuat skuad Garuda lebih mematikan. Fikri menjelaskan bahwa dia masih terbuka untuk membela timnas. Tentunya ada potensi untuk membela negara dan Indonesia masuk dalam radarnya saat ini. Pemain Manchester City yakni Erling Haaland akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian ketika memasukkan kunci, meski Erling Haaland lahir di Norwegia dan memiliki darah Norwegia yang kental, ia memiliki hubungan keluarga yang cukup dengan Indonesia. Kalimat tersebut diambil dari narasi dalam video di menit kedua. Pencarian teratas mengarah ke artikel kumparan.com, silsilah keluarga Erling Haaland, ayah ex-Man City, ibu juara heptathlon. Dalam artikel yang tayang April 2022 itu, tidak ditemukan pernyataan tentang Haaland berdarah Indonesia. Pemain bola itu lahir di Inggris dan besar di Norwegia bersama keluarganya. Dear Timnas Indonesia, ada satu pemain keturunan Batak yang akan duet bareng Haaland di Timnas Norwegia Junior, berikut profilnya. Timnas Indonesia harus puas kecolongan satu permata muda keturunannya. Meski masih memiliki asa untuk membawanya pulang, Timnas Indonesia nampaknya tak akan jadi prioritas untuk sang pemain dalam waktu dekat. Mengingat sosoknya kini bakal bermain untuk Timnas U21 Norwegia dan berduet dengan Marcus Haaland. Ya, sosok yang dimaksud tak lain adalah pemain keturunan asal Batak Samuel Agung Marcelo Silalahi. Saya bisa mewakili Australia, AS, atau Indonesia. Indonesia cukup tertarik, kata Luke Fikri dilansir bolasport.com dari laman The Examiner. Peluang pemain yang bisa multiposisi ini cukup besar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Ayahnya merupakan warga Australia dan ibunya dari Amerika yang memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibu.